Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan gua Bin Yunus, channel tentang memancing untuk mensupport kegiatan mancing teman-teman semua. Buat teman-teman yang sedang memancing hari ini, tetap berhati-hati, waspada, dan jaga kesehatan kalian. Hari ini gua mau bahas topik ringan gua, yaitu 4 mitos tentang memancing. Tak jarang, banyak mitos yang beredar di kalangan pemancing. Dari mitos legenda, mitos kepercayaan, bahkan mitos alat-alat para pemancing itu sendiri. Berikut mitos pertama yang mau gue bahas. Tapi sebelumnya, feel free untuk subscribe, like, comment, and share jika video itu bermanfaat. Pendapat gua ini hanya mitos. Menggunakan umpan besar memang bisa meningkatkan peluang mendapatkan ikan besar, karena ikan yang lebih besar cenderung membutuhkan makanan yang lebih besar. Namun, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan memancing. Yang pertama, jenis ikan yang diburu. Tidak semua ikan besar tertarik pada umpan besar. Beberapa spesies tetap lebih suka umpan yang lebih kecil dan alami. Yang kedua, lokasi memancing. Jika di lokasi tersebut tidak ada ikan besar, maka umpan besar pun tidak akan efektif. Yang ketiga, teknik memancing. Selain ukuran umpan, teknik seperti melempar, kedalaman, dan pergerakan umpan juga sangat berpengaruh. Yang keempat, kondisi air dan cuaca. Faktor seperti suhu air, arus, dan cuaca bisa mempengaruhi nafsu makan ikan. Yang kelima, jenis umpan. Umpan hidup, umpan buatan, atau umpan mati memiliki daya tarik yang berbeda bagi ikan tertentu. Jadi, meskipun umpan besar bisa meningkatkan peluang mendapatkan ikan besar, bukan berarti itu jaminan pasti, dan banyak faktor lain yang juga perlu diperhitungkan. Salah satu contoh gue pribadi, gue udah nyiapin umpan dan rangkaian untuk ikan yang gue target. Tetapi, nggak mesti pas strike itu ikan yang gue target. Bahkan pernah gue pakai umpan ikan besar, tetapi setelah gue tarik setelah beberapa menit, umpannya hanya dimakan sebagian, dan bahkan pernah habis sama sekali. Dan sebaliknya, gue pakai hanya udang kecil, dan alhamdulillah gue pernah narik ikan barakuda. Jadi, umpan dan rangkaian yang kita siapkan untuk ikan tertentu itu adalah usaha dan ikhtiar teman-teman sebagai pemancing. Kita nggak tahu ada apa yang di dasar laut, danau, atau spot mancing teman-teman. Ikan kerapu barong, atau sering disebut kerapu males, atau ada yang bilang ikan lepoh, adalah predator puncak di ekosistem terumbu karang. Beberapa ikan kecil mengeluarkan zat kimia saat stres atau terluka, yang bisa memberi peringatan kepada ikan lain. Kerapu barong sebagai predator tidak dikenal memiliki zat kimia peringatan seperti itu. Jadi kecil kemungkinan ia memberi sinyal langsung kepada ikan lain untuk pergi. Dari pengalaman gue memancing, emang ikan ini kalau udah makan umpan yang gue lempar, itu nggak ada tanda-tanda kalau joran gue ditarik ikan. Tahu-tahu gue gulung senar, terasa agak berat, dan ternyata ikan ini udah nyangkut di kail pancing gue. Karena dia termasuk dari ikan kerapu, jadi saat setelah makan, ikan ini akan membawa umpannya ke sela-sela karang. Katanya ikan ini beracun, jadi sering gue rilis kembali ke laut. Dan alhamdulillah tidak ada yang namanya ikan ini memberi informasi ke ikan-ikan lain untuk menjauh dari area memancing gua. Jadi ini mitos.
Kepercayaan bahwa jika joran dilangkahi oleh orang lain akan menyebabkan boncos atau tidak dapat ikan adalah mitos yang berkembang di kalangan pemancing. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung hal ini, tetapi banyak pemancing tetap mempercayainya karena faktor kebiasaan, pengalaman, dan sugesti. Namun, ada beberapa alasan logis mengapa hal ini bisa dianggap buruk dalam dunia memancing. Yang pertama, resiko kerusakan joran. Jika joran dilangkahi atau tidak sengaja terinjak, bisa menyebabkan kerusakan pada batang atau cincin joran. Joran yang rusak bisa berdampak pada performa memancing, sehingga lebih sulit mendapatkan ikan. Yang kedua, faktor psikologis dan kepercayaan diri. Bagi pemancing yang percaya mitos ini, kepercayaan bahwa joran yang dilangkahi akan menyebabkan boncos bisa membuatnya kurang fokus atau kehilangan semangat. Jika pemancing merasa kurang yakin, ia mungkin tidak terlalu serius dalam teknik dan strategi memancingnya, sehingga peluang mendapat ikan juga menurun. Yang ketiga, kebiasaan dan etika di kalangan pemancing. Banyak komunitas pemancing menganggap melangkahi joran sebagai tindakan yang tidak sopan atau membawa sial. Ini lebih ke arah etika di kalangan pemancing, bukan faktor nyata yang memengaruhi hasil tangkapan. Jadi kesimpulannya, secara ilmiah, melangkahi joran tidak akan berpengaruh pada hasil tangkapan. Ini adalah mitos yang sering gua dengar dari teman-teman gua dan para pemancing. Kepercayaan bahwa suami tidak boleh memancing saat istrinya sedang hamil adalah mitos yang berkembang di beberapa budaya dan daerah. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung larangan ini, tetapi kepercayaan tersebut biasanya didasarkan pada alasan berikut. Yang pertama, mitos dan kepercayaan lokal. Ada juga mitos bahwa ikan yang tertangkap bisa membawa pengaruh buruk bagi kehamilan. Yang kedua, faktor psikologis dan emosional. Kehamilan adalah masa yang membutuhkan perhatian ekstra, baik secara fisik maupun emosional. Jika suami terlalu sering pergi memancing dan kurang memperhatikan istri, ini bisa membuat istri merasa ditinggalkan atau stres. Stres pada ibu hamil bisa berdampak pada kesehatan janin, jadi suami tetap harus memastikan istri merasa nyaman dan diperhatikan. Yang ketiga, faktor keselamatan dan kesiapan. Jika istri sedang dalam trimester akhir atau berisiko melahirkan kapan saja, lebih baik seorang suami tidak pergi memancing jauh atau dalam waktu yang lama, agar bisa segera membantu jika ada keadaan darurat. Kesimpulannya, suami sebenarnya boleh saja memancing saat istrinya hamil, asalkan tetap bertanggung jawab dan memastikan istri dalam kondisi aman serta nyaman. Jadi, kalau ingin tetap memancing, sebaiknya yang pertama, pastikan istri dalam keadaan sehat dan tidak membutuhkan bantuan segera. Yang kedua, jangan memancing terlalu jauh atau lama jika kehamilan sudah mendekati persalinan. Yang ketiga, tetap komunikasi dan siaga jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Selama menjaga keseimbangan antara hobi dan tanggung jawab sebagai seorang suami, memancing tetap bisa dilakukan tanpa masalah. Terus, gulung terus. Manikannya. Mungkin gitu aja teman-teman, konten mitos tentang memancing. Di sini hanya 4 mitos yang gue bahas, karena ini yang sering gue dengar ketika gue dan teman-teman gue saat mancing diobrolin. Mungkin masih banyak mitos yang beredar di luar sana tentang memancing, atau teman-teman punya pengalaman menarik dengan mitos tentang memancing, silahkan teman-teman taruh di kolom komentar. Ini hanya research, pendapat, dan pengalaman pribadi gue. Semua kembali lagi kepada keyakinan dan kepercayaan teman-teman semua akan mitos ini. Oh ya, gue ada satu video lagi. Gue mau nanya, kira-kira apa yang teman-teman lakukan
jika teman-teman ada di posisi seperti ini. Halo sayang, Kamu di mana? mau mancing. Kosan aku sepi loh padahal. Gimana? Jadi mau mancing? Tunggu. For fishing because I had nothing to do. I went there with my friends. I woke up earlier in the morning and prepared everything. Not long after that, my friends came and we